Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue Adam Harits. Seperti biasa, di video ini gue tertarik untuk membahas. Kenapa gue tertarik ini? Karena dari apa yang gue perhatikan ya di Facebook atau di sosmed, bahwa belakangan ini kan istilah gemologis ini menjadi membingungkan. Apa gemologis itu dan siapa sih yang sebetulnya bisa disebut gemologis? Kalau gitu jangan kemana-mana. Gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang ini. So, what is, atau lebih tepatnya, who is gemologist? Siapa gemologist itu? Oke, gemologist adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan atau studi tentang gemologi. Oke, apa itu studi tentang gemologi? Gemologi itu adalah satu keilmuan yang secara khusus membahas tentang batu permata. Ya, banyak orang salah nih menyamakan geologi dan gemologi, itu beda. Kalau geologi sebetulnya kan ilmu yang mempelajari tentang bumi bahkan, ya, yang lebih spesifiknya adalah tentang batu-batuan yang ada di bumi. Nah, gemologi ini cabang sendiri, meskipun mirip atau seperti peranakan, tetapi beda ya. Keilmuan gemologi ini ya diharapkan lulusannya itu dapat menganalisa batu permata dengan lugas dan dengan cermat, ya. Jadi gemologis adalah mereka yang memiliki keahlian khusus menganalisa batu permata, ya. Nah, pendidikan gemologis ini gimana cara didapatnya? Gimana orang mendapatkan gelar gemologis? Itu mungkin pertanyaannya, oke? Standar dunia nih ya beberapa institusi, gue akan sebutin 3 institusi dunia yang sangat amat respected atau diakui kredibilitas hasil lulusan mereka. Pertama ada GIA dengan gelar GG ya, yaitu orang-orang yang berhasil menyelesaikan studi gemologi di GIA ya. Total studinya itu ada 6 bulan, oke? Mereka pertama belajar 3 bulan. 6 bulan itu kalau on time ya, kalau on campus. Mereka on campus on time bisa 6 bulan bisa lulus. Tetapi sebagian besar menyelesaikan studinya dalam rentang waktu lebih dari 6 bulan. Bisa sampai 8 bulan sampai 1 tahun, oke? Kalau di breakdown pelajarannya ini 3 bulan pertama belajar tentang diamond sehingga memiliki gelar diamond graduate. Baru 3 bulan berikutnya menyelesaikan pendidikan Colorstone dengan gelar Colorstone graduate. Kalau kedua gelar ini berhasil didapatkan, ya, barulah dapat gelar utamanya yaitu graduate gemologist. Kalau hanya baru graduate diamond, itu nggak dapat gelar GG. Atau hanya baru graduate Colorstone, belum dapat gelar GG, yaitu dari GIA. Lalu berikutnya, salah satu sekolah yang juga nggak kalah adalah AIJS, ya, Asian Institute Gemological Science, kalau nggak salah, koreksi gua kalau salah, ya. Lulusannya bergelar AG. Kurang lebih metodologinya sama dengan GIA. Ada pendidikan diamond, lalu pendidikan batu permata. Kalau kombinasi 2 gelar itu baru mendapatkan gelar AG atau Accredited Gemologist. Ya, lalu yang berikutnya, kalau udah biasanya orang-orang dari lulusan dari GIA atau AIJS, kalau mau upgrade kemampuannya, mereka ambil studi ini. Karena studi ini bisa lebih lama. Ya, tepatnya setahun sampai 2 tahun, yaitu di GMA, Gemological Britain, ya, itu di Inggris. Lulusannya itu kalau nggak salah gelarnya FGA atau FGG gitu, gua agak lupa, oke? 3 sekolah ini menjadi benchmark utama, ya, seorang gemologis yang memang diakui. Apa artinya diakui? Artinya begini, kalau kalian apply, ya, kalian ingin menjadi gemolog di lab-lab luar, di lab manapun, membawa 3 sertifikat ini, maka kalian akan dengan mudah diakui. Kalian akan diakui sebagai gemologis. Paham maksud gue kan ya? Jadi misalnya kalian lamar kerja di sana tuh mereka akan terima dengan ijazah kalian bahwa memang kalian adalah gemologis lulusan 3 institusi ini gitu ya. Tetapi yang menarik begini, gue ingin masuk ke pembahasan tentang isu yang terutama ini banyak di Indonesia, oke? Bagaimana pandangan gue terhadap lulusan course online gemologi? Yang paling terkenal, yang paling banyak diambil orang adalah profesional gemologist. Ini gelarnya, yaitu pendidikan gelar yang didapat dari menyelesaikan studi dari IGS atau International Gemstone Society. Kalau nggak salah itu singkatannya ya. IGS ini menyediakan satu studi online tentang gemologi, ya, yang mana lulusan dari sana mereka beri gelar sebagai profesional gemologist. Gue baca-baca, gue banyak baca. Kebetulan gue juga kenal beberapa kolega gue, kawan gue yang lulusan dari profesional gemologis ini. Gue pengen menyampaikan pendapat gue gitu, pandangan gue. Apakah lulusan dari mereka bisa disebut gemologis? Oke, begini ya.
Kalau kita melihat definisi gemologis itu kan tadi seperti yang awal lo sampaikan bahwa seseorang yang ahli atau seseorang yang bisa menganalisa gemstone, ya, setidaknya menganalisa secara ilmiah terhadap gemstone. Itu adalah definisi gemologis, ya kan? Mengacu terhadap definisi itu, tentunya kalau kita melihat pastinya profesional gemologis pun bisa disebut gemologis. Gue baca tadi keterangan apa sih, bagaimana IGS, ya, sekolah yang mengadakan pendidikan ini, bagaimana mereka menilai pendidikan mereka. Oke, gue baca bahwa mereka menekankan bahwa yang mereka ajarkan itu hanya basic gemologi. Dan mereka tetap menyarankan agar lulusan dari mereka ini tetap melanjutkan studinya ke GIA apabila mampu. Apa tujuannya dibentuk pendidikan profesional gemologi oleh IJS ini? Mereka ingin memperkenalkan basic gemologi atau pendidikan dasar gemologi kepada orang-orang yang tertarik tetapi belum memiliki waktu ataupun biaya untuk studi ke GIA atau EAJS atau GMA. Ya, mereka ibaratnya menyediakan pintu nih. Ayo lo tertarik, coba deh ikut dulu sini. Gitu loh ya. Pertama gini ya, kalau kita belajar ke sekolah langsung, ya itu kan ada gurunya. Ada gurunya, ada praktek langsung, ada teorinya, ada instrukturnya gitu. Nah, di profesional, di pendidikan IGS ini nggak ada. Kalian adalah self course. Kalian belajar sendiri, belajar mandiri dengan online, ya. Bisa dari 3 bulan sampai setahun ya kalau nggak salah, gitu kan. Lalu lantas pertanyaan begini, apakah seseorang gemologis lulusan sekolah sudah pasti lebih hebat dari gemologis lulusan IGS atau profesional gemologis? Kalau ditanya apakah pasti lebih pintar? Jawabannya enggak. Kalau ditanya apakah gemologis dari lulusan sekolah belajar lebih dalam? Iya. Apakah gemologis lulusan sekolah belajar lebih lama? Kemungkinan besar iya. Apakah gemologis lulusan sekolah yang belajar langsung dapat ilmu yang lebih komprehensif? Jawabannya iya. Tetapi kalau ditanya apakah gemologis lulusan sekolah lebih baik dari gemologis lulusan profesional lulusan IGS? Enggak. Apakah gemologis lulusan sekolah lebih dapat diandalkan dari gemologis lulusan IGS? Enggak juga. Kenapa gini? Gua kenal orang, ya, lulusan GIA menjadi gemologis, dan gue kenal seseorang lulusan IGS menjadi yang gelarnya PG. Tetapi kredibilitasnya boleh diadu. Apa artinya? Artinya mau lulusan dari sekolah, kalau kalian terjun ke lapangan tanpa bekal yang tepat, tanpa tanggung jawab sebagai gemolog, tanggung jawab dan kredibilitas, percuma, ya kan? Itu ibaratnya gelar sekolah hanya buat gaya-gayaan aja. Damn! Karena pada prakteknya di lapangan, lo nggak membawa nama baik alma mater sekolah lo gitu. Yang terjadi adalah lo menyalahgunakan gelar lo untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, gue ketemu lulusan IGS dengan gelar PG yang sangat berdedikasi. Meskipun yang dipelajari ilmu basic, orang ini tuh nggak berhenti menggali informasi atau menggali pengetahuan. Sehingga apa? Keilmuan basic tadi yang didapat dari IGS akhirnya meningkat. Dia udah dapat ilmu basic, dia kulik terus. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Mendekati keilmuan yang dapat dari sekolahan gitu kan. Tapi sekali lagi begini ya. Terlepas dari lulusan sekolah atau bukan, lulusan sekolah langsung GIA misalnya sama lulusan IGS dengan gelar PG misalnya ya. Bagaimanapun konsumen harus mendapatkan transparansi. Konsumen tuh harus mengetahui bahwa oke, kalau gue ke lab E nih ya, lulusannya dari sini. Lulusan dari sini adalah dari sekolahan. Kalau gue ke sini, oke, dia lulusan dari sekolah online misalnya. Dengan gelar ini, biarkan konsumen menilai. Kalau bagi konsumen, enggak, yang lulusan sekolah ini menurut gua enggak lah, gua lihat labnya kurang bisa diandalkan kok, dia nggak pinter lah gitu misalnya nih ya. Tapi sebalik gua lihat nih, ini lulusan PG nih, lulusan IGS dengan gelar PG, tapi bisa diandalkan nih. Gua mau gua yakin, gua trust, nggak masalah kan? Betul nggak? Ya. Jadi pada intinya transparansi buat konsumen itu penting, ya. Karena begini ya, gimana pun buat gua kedua-duanya memiliki keahliannya masing-masing ya. Mungkin keahlian sekolah ini lebih lengkap ya, tapi bukan berarti yang PG pun nggak bisa dibilang ahli ya. Tetapi transparansi itu penting agar konsumen memahami dan konsumen tahu bahwa siapa yang memeriksa batu gua, siapa yang ada di balik gemslot itu. Oke, itu penting. Sama lah seperti gini lah, misalnya nih ya, dokter kehamilan, dokter kandungan dan bidan, dua-duanya ahli, betul nggak? Dua-duanya ahli, dua-duanya pintar, dua-duanya bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melahirkan bayi dengan selamat. Tinggal balik ke konsumen. Siapa yang kalian lebih trust? Kalau kalian memiliki kedekatan atau trust kepada bidan, silakan. Ataupun sebaliknya kepada dokter, silakan. Atau combine.
gabungkan keduanya, ya kan? Kalian bisa ambil opini dari sana, dari yang sekolah, dan opini dari yang kursus gitu. Jadi itu. Lalu untuk di Indonesia sendiri menurut gua penting banget sih standarisasi gemolog itu seperti apa. Ya, supaya pasar batu dan konsumen menjadi lebih nyaman dan lebih paham dan lebih transparan mengetahui itu semua. Oke, udah semua gue bahas sudah cukup banyak ya. Oke, kalau gitu mungkin kalian punya pengalaman dengan gemolog tertentu atau kalian punya pertanyaan seputar gemologis, jangan sungkan tanyakan aja di kolom bawah ini ya, nanti kita akan bahas. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Udah pakein bell juga jangan lupa. Ya, share juga video ini buat teman-teman supaya mungkin lebih dapat informasi mengenai ini ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya.